يتكلمن أحدكم ومن يتكلم فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له أنجدوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنجدوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنجدوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أجمعين. اللهم قوم لشمائل المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات واجعلهم على المعلمين رب إنا منك بالخير. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من هو خير مقاما وأحسن نديا وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المنصف بالمكارم كبارا وصبيا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وعلى آله وصحبه الذين يحسنون إسلامهم ولم يفعلوا شيئا فديا. أما بعد فيا أيها الحاضرون رحمكم الله أوصيني ونفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتاب الكريم واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخلفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. Pada kesempatan kali ini kami selaku khatib berwasiat mengingat kami dibirkati dan kepada hadirin jamaah sekalian. Pada kita senantiasa tingkatkan takwa kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benar takwa. Pemberi takwa adalah menjalankan perintah Allah, menjauhi semua larangan-larangan Allah. Menjalankan perintah Allah ada syarat tertentu yang berlaku. Salah satu contoh menunaikan ibadah haji kepada Allah rukun Islam yang kelima ada syarat yang dikenal dengan istita'ah, artinya mampu. Mampu secara fisik artinya sehat, tidak sakit. Yang kedua, mampu secara biaya perjalanan dan pulang, secara biaya orang yang tinggalkan di tanah air. Dan yang ketiga, dan perjalanan yaitu aman, artinya tidak ada peperangan. Jika kita telah memiliki tiga unsur ini, maka wajib hukumnya bagi kita untuk bisa menyempurnakan agar Islam yang kelima, yaitu menunaikan ibadah haji kepada Allah. Jikalau kita mau undur-undur atau menunda, maka ancamannya jelas ada tiga, yaitu kita mati dalam keadaan Nasrani, Majusi, atau Yahudi. Na'udzubillah dari. Dan karena itu kami mengajak kepada hadirin jemaah sekalian, baiklah sempurnakan agama Islam kita, yaitu dengan cara menunaikan ibadah haji kepada Allah, yaitu dengan cara mendaftarkan diri untuk bisa memiliki porsi berangkat haji.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian komponen takwa yang kedua ada menjauhi semua larangan-larangan Allah. Larangan-larangan Allah tidak ada kompromi, tidak ada yang tidak ada pengecualian. Salah satu contoh larangan mencuri. Larangan mencuri ini adalah mutlak. Baik kaum muslim laki-laki ataupun perempuan, baik yang dewasa ataupun masih anak-anak. Walaupun yang dicuri sedikit, apalagi banyak, sekali dilarang, tetaplah dilarang. Itulah hakikat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah menjalankan perintah Allah, menjauhi semua larangan-larangan. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Madinah adalah kota suci kedua umat Islam setelah Mekah. Bukan karena letaknya setelah Mekah dalam peta, tetapi karena keutamaannya dalam sejarah, dalam wahyu, dan dalam hati baginda Rasulullah Muhammad SAW. Sebagaimana Mekah, Madinah pun adalah tanah haram, tanah suci yang dijaga oleh para malaikat. Bahkan Dajjal tidak mampu musuh kota ini. Hal ini ditegaskan dalam sabda baginda Rasulullah, Inna Ibrahim hadza Makkah wa inni haramtul Madinah. Sesungguhnya Ibrahim telah menjadikan Mekah tanah haram dan aku menjadikan Madinah tanah haram. Hadis riwayat Muslim. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ketika kita menyebut Madinah, kita tidak sedang menyebut nama geografis. Kita sedang menyebut simbol perubahan, pengorbanan, rahmat Allah yang nyata berumat yang terdahulu dan tertindas, kemudian dimuliakan. Dalam sejarahnya kita ingat bagaimana awalnya umat Islam hidup dalam tekanan di kota Mekah. Mereka disiksa, dikucilkan, tidak punya tempat untuk sekedar sujud dengan damai. Kemudian Rasul memerintahkan berislamlah dan hijrah. Muslim fi hajir. Kejadian ini digambarkan dalam firman yang disebutkan dalam ayat tadi dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat 26, yang artinya ingatlah ketika kaum umat Islam masih berjumlah sedikit lagi tertindas di bumi Mekah. Saat itu kami takut bahwa orang-orang akan menculikmu, lalu dia memberimu tempat menetap yaitu di kota Madinah, menjadikanmu kuat dengan pertolongannya dan beri rezeki yang baik agar kamu bersyukur. Hadirin rahimakumullah, Madinah bukan sekedar tempat yang dipilih oleh baginda Rasul, tetapi tempat yang dipeluk dalam hati beliau, tempat yang beliau cintai. Di Mekah Nabi ditolak, di Madinah beliau disambut. Di Mekah beliau disakiti, di Madinah beliau dilindungi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Hasr ayat 9, "Walladzina idza yatabu ad-dar wal iman min qablihim tuhibbuna man hajara ilaihim." Yang artinya, dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman kaum Ansor sebelum kedatangan mereka kaum Muhajirin, mereka Ansor kaum Ansor mencintai orang yang berhijrah kepada mereka kaum Muhajirin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Peran besar kota Madinah sebagai tempat hijrah, beliau membuat kota ini begitu dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Karena kecintaannya, Nabi pun mendoakan kebaikan bagi Madinah. Allahumma habib ilaina al-Madinah kama habibta ilaina Makkah aw asyadda. Yang artinya, ya Allah, jadikanlah Madinah kota yang kami cintai sebagaimana engkau mungkin menjadikan Mekah kami cintai, bahkan lebih dari itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi Muhammad SAW juga memohon agar kota ini diberkahi dalam segala aspek kehidupan, sebagaimana sabdanya, Allahumma barik li ahli Madinah fi mutayyin. Yang artinya, ya Allah, berilah keberkahan kepada penduduk Madinah dalam takaran mereka. Bahkan dalam kondisi awal kota Madinah yang panasnya ekstrim, banyak sahabat jatuh sakit karena panasnya di kota Madinah. Kemudian doa Nabi diijabah dan cuaca Madinah menjadi lebih bersahabat. Nama kota ini pun
Nabi ubah dari Yathrib menjadi Madinah Al-Munawwarah, yaitu kota yang bercahaya. Ma'asyarul muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, Madinah yang memiliki keutamaan spiritual yang luar biasa. Di Madinah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membangun masjid sebagai landasan takwa yang kini disebut dengan Masjid Nabawi. Salat di Masjid Nabawi memiliki keutamaan pahala 1000 kali lipat dibandingkan salat di masjid lain, kecuali di Masjidil Haram. Sebagaimana sabda beliau, "Salatu fil masjidi hadza afdalu min alfi salatin fa fi ma siwahu illa al-Masjidil Haram." Yang artinya satu salat di masjidku lebih baik dari 1000 salat di masjid lain, kecuali Masjidil Haram, Makkahul Mukarramah. Ma'asyarul muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Kemudian yang tak kalah penting adalah Madinah bukan hanya tempat tinggal baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi juga tempat lahirnya masyarakat Islam yang menjunjung tinggi nilai-nilai ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Madinah sendiri berasal dari kata ad-din yang berarti sistem atau agama atau aturan. Di kota inilah lahir aturan sosial, hukum, toleransi yang diatur oleh Piagam Madinah. Dan di kota ini pula lah beliau membentuk tatanan masyarakat yang inklusif dan berhasil menyatukan kelompok-kelompok yang berbeda keyakinan melalui satu dokumen yang menjadi fondasi konsep negara modern, yaitu Piagam Madinah. Kota Madinah pun menjadi gambaran peradaban Islam yang harmonis dan toleran hingga saat ini. Bahkan pada akhir hayatnya Nabi tinggal di kota ini, dan disinilah wahyu yang terakhir turun sebagaimana Al-Quran surah Al-Maidah ayat 3, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Yang artinya pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama. Ma'asyarul muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ayat tadi menandai kesempurnaan Islam dan menjadi bukti bahwa Madinah adalah tempat penyempurnaan Islam baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 80 hari setelah turunnya ayat ini Nabi Muhammad pun wafat setelah menunaikan risalahnya kurang lebih 23 tahun. Masyaallah muslimin wa zumratan rahimahullah. Apakah kita bisa menjadi panutan, menjadi gambaran kehidupan kita, bisa sampai berziarah ke baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah? Semoga dalam kehidupan kita bisa menunaikan ibadah haji ataupun ibadah umrah dan bisa berziarah ke kota Madinah, kota yang begitu tertanam dalam hati baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.